Halo teman-teman semuanya, kita bertemu kembali di ngobrol-ngobrol santai. Ya, di sini kita akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman semuanya di sini. Sekaligus juga nanti saya akan memberikan pengumuman, ya, beberapa pengumuman yang mungkin teman-teman bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Oke, sekarang tanggal 23 Mei, hari Jumat, jam 8:27 pagi di New York. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita akan segera mulai. Kita akan coba jawab dari komentar-komentar dan pertanyaan yang masuk melalui video ini, ya, kuliah spiritual. Semua ini cuma ilusi. Bagi teman-teman yang belum menonton video ini, mungkin nanti linknya akan saya kasih di kolom deskripsi, atau Anda cari aja ke di tombol search, ya, cari aja judulnya adalah semua ini cuma ilusi. Oke. Nah, mari kita coba untuk baca komentar-komentarnya dulu, ya. Kita mulai dari yang paling tinggi deh ini, ya, yang paling atas ini. Bagus banget, 2 hari yang lalu sungguh bangga bermain peran sebagai makhluk terkuat di muka bumi yang sanggup mengangkat rasa, malu, sakit, perih, lelah, menahan semua kesenangan dan kebebasan diri tanpa pernah berharap upah dan balasan. Hanya untuk satu alasan, sayang. Sepenggal cerita dari pemain yang diperintah menjadi seorang ibu, wow, bukan lucid tapi nyata. Bisa aja dirubah atau memiliki untuk dijalani dengan sangat detail dan jelas. Thank you, bagus banget ini. Cukup mendalam. Thank you untuk Nun, 7-nya berapa kali nih? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, thank you. Bagus. Kita lanjut ke Imam Sanja 5301. Berikan latihan setiap hari dong, Pak, agar tidak terseret dan keluar dari matriks. Oke, latihan setiap hari. Mungkin itu yang jawabannya adalah kita setiap hari itu bermeditasi. Ya, meditasi itu artinya kita untuk sejenak keluar dari identitas. Ya, kemarin saya talk show di Ngaji Roso membahas ini juga sama, yaitu ada namanya identitas di sini. Identitas yang sekarang kita sedang mainkan. Jadi kalau kita hidup di sosial nggak mungkin ya kita tanpa identitas, melepas identitas nggak mungkin. Tetapi apa yang ada di identitas itu yang kita sebut sebagai awareness. Ya, inilah diri kita sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita sekarang keluar dari identitas, berani untuk menaruh atensi tidak ke identitas. Jadi semuanya ini kan tergantung kita nih, mau naruh atensinya kemana. Ya kan, atensi kita mau ditaruh ke sini, mau ditaruh kemana, ini adalah atensi, ya. Kitalah yang menentukan mau ditaruh di identitas ataupun di awareness. Nah, kalau kamu sekarang menaruh atensimu di awareness, ya, rumusnya adalah di mana atensimu mengalir, disitulah ini akan menjadi nyata. Oke, kalau kamu menaruh atensimu ke arah identitas, maka itu akan menjadi nyata. Nah, kalau kamu sekarang menaruh atensimu pada awareness, maka awareness akan menjadi nyata. Ya, dan kalau kamu sekarang menaruh atensi pada awareness, maka ini akan membentuk namanya true self. Ya, jadi artinya bukan membentuk, true self ini akan muncul dengan sendirinya. Ini adalah polanya. Lagi-lagi kita belajar pola, ya. Jadi ini adalah polanya. Nah, setiap hari kita berlatih untuk keluar dari identitas. Karena selama ini kita tuh hanya taruh diri kita ke identitas. Ya, kita sekarang mengalihkan atensi kita, mengarahkan atensi kita tidak ke identitas, tetapi untuk sejenak arahkan menuju ke dalam awareness. Ya, bagaimana caranya? Gampang, setiap hari luangkan waktu 5-10 menit lah, ya, nggak usah banyak-banyak. Mentok-mentok 15 menit lah, ya. Pasang timer, ya, duduk tenang, relax, tarik napas, ya, niatkan diri untuk mengamati napas keluar dan masuk, lalu kemudian niatkan untuk menaruh ke atensi itu ke nafas. Ya, karena kenapa ke nafas? Karena ke nafas itu akan mengarahkan kita pada present moment, pada saat ini. Ini adalah gerbang untuk menuju awareness. Rahasianya di situ. Udah,
Kita mainkan itu aja selama 15 menit. Kita akan coba untuk secara total ya mengamati nafas kita menyatu dengan saat ini. Nah, itu otomatis akan melepaskan diri dengan identitas otomatis. Ya, keluar dari matriks. Ya, matriksnya itu ada di sini sebenarnya, ya kan? Matriksnya itu sebenarnya ada di sini. Yang tadi disebut matriks itu. Kita keluar dari identitas ini sejenak, kita menikmati berada di luar, zona di luar identitas. Kalau identitas ini nggak ada, yang tersisa apa sih? Kalau suatu saat identitas saya ini habis, hilang, yang tersisa apa? Yang tersisa cuma awareness. Ya, maka kita arahkan itu menuju ke sana, pintu gerbangnya melalui nafas. Setiap hari bermainlah di situ. Semakin sering kita bermain di zona awareness itu, semakin lem kita terhadap identitas ini menjadi semakin berkurang. Ya, kemarin saya jelaskan ini dengan panjang lebar di talk show-nya dengan Naji Rosso. Nanti mungkin kalau diperlukan teman-teman mau request boleh, nanti kita akan buatkan penjelasan ini dalam kuliah spiritual. Ini mungkin penjelasan yang cukup menarik ya. Oke, lanjut. Cahaya-cahaya 567 dari yang Pak Irwan sampaikan ini luar biasa. Apakah ini berarti bahwa orang yang berada dalam level kesadaran tinggi selalu dengan sadar berada dalam zona pengamat atau penyaksi sehingga tidak terbawa arus pikiran? Bagus pertanyaannya. Ya, balik lagi menuju ke sini. Ya, jadi orang yang sudah tercerahkan, dia sudah menemukan jalannya. Ya, jadi tadi kegiatan yang kita lakukan meditasi itu adalah sebuah proses. Kita nggak bisa satu hari, satu kali melakukan itu langsung sukses, nggak bisa. Kita mesti meraba-raba dulu, mencari, trial and error, jalan yang sesuai agar bisa mencapai ini. Ya. Nah, orang yang sudah tercerahkan, dia sudah tahu jalannya. Sehingga semakin sering kita bermain di awareness ini, semakin kita mengetahui bahwa identitas ini sebenarnya cuma ilusi, tidak nyata. Kan begitu. Ya, jadi kita mau berpindah-pindah tuh gampang. Bukan berarti ya, sekali lagi ya, bukan berarti kita hidup tanpa identitas. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Biarpun kamu tercerahkan pun tetap pakai identitas. Cuma bedanya dia tahu caranya berpindah-pindah. Dia tahu caranya berpindah-pindah. Kalau saya mau terjemahkan ini dengan sederhana, dia tahu caranya pulang ke rumah. Ya, jadi kalau misalkan saya mendefinisikan ini biar kalimat yang lebih sederhana, ini saya sebut sebagai rumah aja. Ini adalah rumah saya sebenarnya. Jadi identitas ini ya cuman kos-kosan, ya cuma ngekos aja. Kan ngekos nggak selamanya. Mana ada orang ngekos selama-lamanya, nggak ada. Jadi ngekosnya cuma sementara. Ya sama juga dengan identitas saya sekarang. Sekarang saya identitasnya seperti ini. Mungkin bulan depan bisa berubah lagi, bulan depan lagi berubah lagi. Tetapi namanya rumah ini, true self-nya nggak akan pernah berubah. Jadi kalau setiap kali saya mau pulang, ya pasti pulangnya sini. Nah, orang yang tercerahkan itu sudah tahu, jalan pulangnya udah tahu. Dia nggak usah disuruh, udah ingat jalan untuk pulang. Dan dia sering sekali bermain-main untuk ke rumah. Ya, liburan, rekreasi pulang ke rumah. Sehingga semakin sering pulang ke rumah, dia tidak terlalu melekat pada kos-kosannya. Ya, tapi orang yang tidak pernah pulang ke rumah, dia akan melekat pada kos-kosannya. Lupa pada rumahnya. Mungkin itu ya poinnya ya. Oke, thank you, bagus sekali. Ya, jadi posisinya sebagai pengamat atau penyaksi, betul. Jadi ketika kita berada dalam awareness, yang kita lakukan ya cuma satu, adalah kita itu cuma murni sebagai penyaksi. Ya, penyaksi. Kita menyaksikan sesuatu tanpa ngejudge, tanpa punya penilaian baik ataupun buruk. Karena itu jalan pulang ke rumah gampang, ya tinggal jadi penyaksi aja. Karena sifat dari rumah ini ada penyaksi, sifat dari awareness adalah penyaksi. Maka jadilah penyaksi. Itu yang dilakukan ketika kita meditasi, ya kita mengamati nafas, ketika pikiran muncul, kita menyaksikan aja. Maka otomatis semakin sering kita jadi penyaksi, semakin kita akan kesehatan arus menuju dalam awareness ini. Gitu ya, semakin sering kita judgment, semakin kita susah untuk masuk ke awareness. Thank you, bagus. Banyu 369. Apakah bisa disimpulkan bahwa semua materi sumber hidupnya adalah di sini? Saat ini diam, hening, kosong, meliputi semua yang menyatu selamanya. Setuju? Ya, sumber dari semuanya adalah ya itu. Ya, dalam video ini juga sudah saya jelaskan bahwa dasar utama penyusun dari materi adalah kekosongan. Nggak ada. Ya, space ya. Jadi kalau kita ngomong jarak, space itu isinya apa? Kekosongan. Ya,
ya kan? Jadi kekosongan itu sendiri seperti kekosongan itu adalah medium dari semuanya. Kalau tidak ada kekosongan bisa nggak kita bergerak? Nggak bisa kan? Jadi kalau ditanya, di mana kekosongan itu? Ya di mana-mana ada kekosongan. Ya di dalam ruang ini harus ada kekosongan. Karena kalau ruang ini penuh, nggak ada lagi kekosongan, nggak ada lagi namanya empty space, maka kita nggak bisa bergerak. Nah, empty space itulah dasar dari semuanya. Ya memang betul, kekosongan kan? Emptiness itu sendiri. Jadi kalau ditanya apakah sumber dari semuanya ada hidup itu sendiri, ini ada sumber dari semuanya, yes. Betul jawabannya itu. Thank you Banyu. Bening Hening 53 nih 5350. Berarti kesadaran adalah cara punya kendali biar nggak gampang keseret matriks ya. Ya betul. Lalu bagaimana menjadi sutradara yang baik biar story-story dan peran-peran kita di matriks jadi baik dan sesuai dengan kendali atau keinginan kita. Bagus sekali. Ya, bagus sekali. Dasar berpikirnya ini adalah bahwa kitalah sebenarnya sutradara, pemain, penonton menjadi satu. Ya, ini kita bisa jelaskan dengan mimpi ya. Jadi kalau kita bermimpi, sebenarnya siapa yang menciptakan mimpi itu? Ya, ketika kita bermimpi, seolah-olah seperti real kan, seperti saya berada di sini. Padahal saya lagi tidur nih, lagi bermimpi, ya kan? Ini kan bermimpi. Ini yang real, ini not real dalam mimpi. Tetapi pada saat memainkan kelihatan real. Ya, karena saya terjebak kan, saya harus terjebak pada matriksnya mimpi. Betul? Gak mungkin saya bisa mengalami sesuatu kalau saya tidak terjebak dalam matriksnya mimpi, gak mungkin. Saya meniatkan diri untuk menjebakkan diri dalam matriks itu. Ya memang iya. Supaya apa? Tujuannya saya bisa mengalami. Karena ini yang bisa saya dapatkan dari mimpi. Hidup juga sama kan? Siapa sutradaranya? Ya saya sendiri. Siapa yang nonton? Ya saya sendiri. Siapa yang merasakan? Ya saya sendiri. Siapa aktornya? Ya saya sendiri. Yang memainkan ya saya sendiri. Semua. Kalau mimpi terlalu berat, ya kalau mimpi bilang, wah ini kayaknya masih belum masuk. Bagaimana kalau kita bilang game aja? Anggaplah saya pencipta game. Main game Mario Bros. Oke, main game paling sederhana nih. Super Mario, Mario Bros. Mainan saya waktu kecil dulu. Mario Bros. Ya. Oke. Nah, kalau kita lihat Mario Bros ini siapa yang menciptakan game ini? Atau siapa yang menciptakan ini? Misalkan saya penciptanya. Ya saya yang menciptakan game ini ya saya. Tapi saya menciptakan ya buat apa kalau saya nggak memainkan ya? Saya ini kan game, namanya game ya harus dimainkan. Lalu kemudian saya menjalankan namanya Mario. Mario ini siapa yang menjalankan? Ya saya. Siapa yang menciptakan dunia nih? Saya. Siapa yang menciptakan aturan bahwa nanti kalau kena bintang bisa jadi kuat, kalau makan jamur jadi besar, kalau kena musuhnya bisa jadi mengecil, bisa mati, masuk jurang dan segala macam. Ya saya lah yang menciptakan semuanya. Jadi skenario, challenge, saya semua yang buat. Hanya karena saya yang membuat game ini, bukan berarti saya pasti menang kan? Ya. Cheating nggak buat apa? Berbuat curang. Apa gunanya main game kalau kamu pasti menang? Nggak ada guna. Ya kan? Sehingga ya saya lah yang main. Lah, pertanyaannya bagus. Supaya saya bisa menang terus, nggak mungkin, Pak. Ya. Kalau ditanya sekarang, bagaimana caranya supaya saya bisa hidup saya jadi smooth, mulus, enak. Kalau bisa nggak usah ada masalah. Jawabannya nggak mungkin. Nggak mungkin. Lalu buat pertanyaannya kita gabungkan ke sini. Lalu buat apa kita main game kalau udah pasti menang? Contoh misalkan kita main game Mario Bros pakai cheating. Gak ada musuh yang bisa nyentuh kita. Apapun yang kita inginkan, menang terus. Pokoknya masuk jurang gak apa-apa. Hidup terus, gak ada batasan. Semuanya unlimited. Itu namanya cheating. Kalaupun kamu bisa menyelesaikan permainan ini, kamu gak akan merasa bahwa saya dapat suatu kebanggaan. Gak mungkin. Karena cheating. Jangan pernah berharap yang seperti itu. Ya, berharaplah bagaimana caranya agar saya bisa dikasih kemampuan agar melewati semua tantangan yang ada dalam hidup ini. Ya karena itulah nikmatnya. Kalau Anda main Mario Bros semakin tinggi stage-nya kan semakin stage 1, stage 2, stage 3 makin lama makin berat kan. Ya. Ini apa namanya? Inilah tantangan terbesarnya. Ya. Jadi jawabannya adalah kita sebagai sutradara
Kenapa kita mau memainkan hidup ini? Karena memang kita butuh challenge. Kita butuh tantangan. Memang kita ingin mengalami sesuatu agar nanti setelah hidup ini berakhir, selesai, kita bisa mendapatkan sebuah pengalaman, sebuah kebanggaan karena kita berhasil untuk menghadapi setiap challenge yang didatangkan dalam hidup kita. Jadi setiap kali challenge datang, itu ada sebuah tantangan yang harus kita bereskan. Itu ya. Oke. Saya jawab di sini tugas saudara nonton dan perhatikan bukan sih. Hey. Ya ini tadi ya, saya sudah jawab ya bersambung. Bersambung 90. Yang mana bersambung? Oh ini ya. Ini bersambung. Nah, ini tadi menjawab pertanyaan dari bening-bening ini, saya nggak langsung jawab di sini, tapi saya sudah jawab di video ini ya. Sudah clear ya. Oke. Kemudian ada lagi pertanyaan dari bersambung 091. Tugas sutradara nonton dan memperhatikan bukan sih. Betul. Ya, si aktor ini sesuai dengan peran apa dimainkan atau mulai dari gerakan kata-kata emosinya aktor tersebut ada di kita sendiri. Ya, itu benar. Tugas dari sutradara itu adalah memperhatikan aktornya. Nah, tetapi dalam hal ini, dalam analogi kita pakai sekarang ini, sutradaranya saya, aktornya ya saya. Ya. Sehingga sekarang ini harus ada keterpisahan, betul. Seolah-olah seperti saya terpisah. Nih, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh biar teman-teman bisa lebih semakin paham lagi. Saya kasih contoh. Misalkan sekarang saya adalah sutradara nih. Ya. Irwan, sutradara. Oke, sutradara. Main film Romeo and Juliet. Oke. Dalam hal ini, Irwan ya juga bermain sebagai Romeo. Memerankan peran sebagai Romeo. Jadi Irwan ini ya sebagai sutradara ya sebagai pemain juga. Nah, karena Irwan adalah sutradara yang profesional, dia ingin filmnya ini bagus. Filmnya ini bagus sekali. Maka oke, ketika dia sedang main film, kan nggak mungkin Irwan mengamati dirinya. Romeo mengamati sebagai Romeo, nggak mungkin. Maka apa yang dilakukan? Ketika istirahat, habis syuting, lalu kemudian Irwan berdiri lagi di sini, dia nonton TV. Hasil rekaman dari dirinya yang bermain sebagai Romeo, paham gak? Lalu kemudian dia dari sana menilai, wah ini kayaknya gue kurang menjiwai deh. Kayaknya gue kurang sedih deh, ekspresi muka sedihnya gue ini kurang. Tapi dia melihat aktingnya dia yang tadi sebagai Romeo. Jadi dia melihat dirinya sendiri. Paham gak maksudnya? Sehingga supaya itu bisa terjadi, maka ini harus terjadi keterpisahan. Bahwa seolah-olah seperti Irwan bukan Romeo, Romeo bukan Irwan. Supaya apa? Supaya Irwan bisa memainkan peran semaksimal mungkin. Maka ketika dia main film, maka dia harus terjebak di dalam matriks film. Karena kalau kamu tidak terjebak pada matriks film, maka kamu nggak mungkin bisa menjiwai secara seutuh. Nggak mungkin. Kalau kamu tetap mengatakan bahwa saya sutradara loh, saya bukan aktor loh. Nggak bisa. Jadi ketika kamu main film, ketika kamu lagi acting, jangan jadi sutradara. Apa mungkin sekarang Irwan bisa jadi sutradara dan bisa jadi Romeo di waktu yang sama sekaligus? Nggak mungkin. Jadi ketika Irwan sekarang jadi sutradara, ya sudah jadi sutradara, dia nonton TV. Nonton rekamannya. Recording. Hasil dari tadi kita acting, kita record, kita lihat. Lah komentari dah tuh dirimu sendiri. Diri saya sendiri. Betul? Ya, tapi oh ya oke. Berarti lain kali saya harus lebih, kita ulang lagi, kali ini saya harus lebih sedih. Oh ya udah, 1, 2, 3, action. Boom, langsung saya jadi Romeo. Maka saya meninggalkan posisi sebagai sutradara. Saya jadi Romeo. Dan ketika saya jadi Romeo, saya harus terjebak di dalam sebuah film. Itu yang bisa menjelaskan. Ya. Nah, semoga ini bisa memberikan penjelasan karena ini bagus pertanyaannya. Tugas sutradara nonton, iya betul. Memperhatikan, iya betul. Aktor ini sesuai dengan peran yang diinginkan, iya betul. Ya, gerakan emosinya aktor itu adalah diri kita sendiri. Iya, sutradaranya ya kita sendiri juga. Cuman kita seolah-olah terpisah. Seolah-olah itu terpisah. Padahal itu ya diri kita sendiri. Ya, seolah-olah seperti yang mau ngejudge kita, yang mau menilai acting kita bagus apa enggak, seolah-olah itu orang lain. Padahal itu ya diri kita sendiri. Itu. Kita belajar dari analogi film ya. Jadi seolah seperti
Saya sutradara dalam sebuah film, saya juga pemain utamanya. Ya. Seru ya. Oke, ini topik yang nggak ada habisnya teman-teman. Ya, silakan dilanjutkan eh, diskusi kita. Ini memang pembahasan yang cukup menarik. Oke. Oke, sudah 20 menit. Sekarang saatnya saya memberikan pengumuman, teman-teman. Ini kalau Anda lihat di kolom deskripsi, nanti saya masukkan di sini. Ini adalah 2 kelas yang saya punya sekarang, teman-teman. Nanti ada kelas lagi yang terbaru di akhir video ya. Kita lihat dulu kelas yang pertama ini. Ini adalah kelas vessel. Ya, ini kelas vessel. Ini kalau Anda lihat di sini, linknya tinggal dikasih di bawah. Ya, Anda boleh ikut kelas ini. Ini video ya, teman-teman. Belajar tentang vessel. Ya, ini tentang vessel, ini ilmu yang sangat powerful. Sekali lagi, semua pembelajaran saya adalah tentang pola. Ya, ini adalah kelas vessel. Penjelasannya dalam bahasa Inggris, tapi semua videonya dijelaskan dalam bahasa Indonesia. Teman-teman kalau misalkan mau ikutan, mau belajar di kelas vessel ini, boleh silakan masukkan linknya. Anda tinggal klik di sini, semua videonya sudah lengkap. Saya disertakan di sini ada 8 video yang sudah ada dalam video itu. Kemudian ada lagi kelas terbaru saya adalah kelas Law of Becoming. Ya, ini bekerja sama dengan Serenova. Ya, kita coba masukkan lagi di sini. Ya. Ini kelas juga sama pola, menggunakan pola pikir bagaimana kita mengajak pikiran kita agar bisa diajak kerjasama, agar kita sebagai tim itu bisa membantu kita mempercepat manifestasi. Ya, ini manifestasi kita, kalau problem utamanya kita kan selama ini selalu berkaitan dengan pikiran kan, ya. Pikiran seolah-olah seperti musuh kita. Nah, di kelas ini saya akan mengajarkan sebuah pola, lagi-lagi pola ya. Di sini saya menaruh sini pattern revealer, ya, yang membongkar pola atau pattern ya. Nah, ini juga sama, nanti Anda akan belajar sebuah pola yang sudah terbukti. Bagaimana mengajak pikiran kita untuk bekerja sama, sekali lagi ya, pikiran bukan musuh, pikiran cuma program. Kalau kamu tahu cara memprogram pikirannya, itu kamu akan dipermudah dalam melakukan manifestasi. Dan cara itu sangat mudah. Ya, sebenarnya kita udah mengetahui itu di kehidupan kita sehari-hari. Tidak ada satu hal yang wow itu kayak itu kita semuanya udah tahu, cuman kita tidak menyadarinya aja. Nah, di video ini akan saya bongkar semuanya dengan vulgar ya, pola-pola itu dengan tujuan satu, agar manifestasi kita jadi jauh lebih mudah. Karena kalau pikiran kita mau diajak kerjasama, tentu saja semua itu akan sangat berbeda. Sekali lagi, problem utama dari manifestasi itu adalah pikiran kita. Ya kan? Pikiran kita lah yang menjadi penyebab utamanya. Jadi kalau pikiran kita sekarang yang biasanya menghambat, sekarang mau kita ajak negosiasi, mau kita ajak kerjasama, dan akhirnya dia oke mau kerjasama, maka hambatan terbesar dalam manifestasi sudah selesai. Itu yang paling besar. Ada beberapa hal yang lain, tapi pikiran itu biasanya paling dominan. Nah, itu di sini tujuannya. Harganya sangat terjangkau, teman-teman. 369.000 dapat diskon. Ini harusnya 1.200.000, di diskon 369.000. Jadi kalau misalkan Anda mau, silakan masukkan di sini. Pakai bahasa Indonesia juga sama. Dapat 7 video, dapat materi juga, dan linknya nanti akan saya kasih di kolom deskripsi ya. Ini semuanya sudah saya kasih, yang ini dengan yang ini semua Anda tinggal ngikutin, nanti tinggal pilih ya. Lalu kemudian ada kelas lagi nanti yang terbaru, teman-teman. Ini di bulan Juni ya. Kalau nggak salah nanti ini akan diadakan tanggal 6 Juni. Ya, ini kelas terbaru saya. Itu yang tadi kan video. Kalau ini adalah kita akan live Zoom. Ya, live Zoom nanti di bulan Juni. Ya, Juni kan sebentar lagi, udah lama juga ya. Nah, live Zoom ini nanti kita akan belajar spiritual yang murni. Ya, judulnya adalah Reconnect. Sementara saya nggak bikin ininya dulu ya. Nanti kapan-kapan saya buat previewnya khusus untuk ini, yang live Zoom ini. Sekarang cuma pengenalan aja. Judulnya Reconnect. Kita akan belajar spiritual murni. Ya, maksudnya spiritual murni itu bagaimana? Kita di sini nggak belajar tentang bagaimana cara mendapatkan sesuatu. Ini enggak. Ini bagi orang yang sudah oke. Saya sudah
lebih ke arah pendalaman tentang spiritual. Ya. Contoh misalkan bagaimana sih sebenarnya kita berdoa? Contoh sederhana ya. Ini kan topik tentang spiritual. Apa yang harus kita panjatkan dalam doa kita? Ya, ini kan topik spiritual. Isinya harus bagaimana? Doa yang ideal yang seperti apa? Bagaimana doa itu bisa memberikan sesuatu perubahan? Bagaimana doa itu bisa membangun komunikasi? Nah, itu Pak. Bagaimana caranya kita membangun komunikasi dengan semesta? Ya, ini kan spiritual. Oke. Lebih ke arah pendalaman spiritual dan ini sifatnya adalah universal, teman-teman. Jadi lebih ke arah wisdom. Wisdom itu sifatnya universal, tidak bisa memiliki ini punya negara A, punya agama A, punya suku A, enggak. Namanya wisdom itu pasti universal. Artinya apapun yang kita bahas, kita akan diskusikan di sini tidak akan bertentangan dengan keyakinan apapun yang teman-teman punya. Sehingga di sini kita akan berbicara ya komunikasi dengan siapa? Dengan semesta. Nah, semesta ini kan tidak milik siapapun. Jadi lebih ke arah universal. Supaya kita menghapus atau tembok-tembok dogma yang selama ini kita pelihara itu bisa sedikit lepas dulu. Karena tanpa itu kita nggak akan bisa masuk lebih dalam. Karena itu topiknya judulnya adalah reconnect. Reconnect itu berarti terkoneksi kembali. Kita mengecas ulang. Ya, oh seperti ini. Mungkin nanti kita akan diskusi ya tentu saja. Mungkin dari hasil diskusi itu akan membawa pemahaman baru bagi teman-teman dalam kehidupan spiritual. Ya. Kalau spiritual kita jadi jauh lebih baik, maka cara kita beragama pun juga akan jadi jauh lebih baik. Lebih sehat. Otomatis mengikuti. Ya. Nah, ini yang saya mau bawakan nanti. Jadi kelas ini saya rencanakan ya sementara nih ya adalah antara 4 kali pertemuan. Ya. Jadi kita akan melakukan 4 kali pertemuan selama setiap minggu sekali. Ya. Hari kita akan coba buka kalender aja ya. Kalender 2025. Oke, kita buka kalender aja. Kita cek di sini. Ya, saya rencana sih bulan Juni ya. Kita lihat di sini bulan Juni. Ya, mungkin dimulainya tanggal 5. Tanggal 5 atau tanggal 4 ya. Hari Rabu lah mungkin ya. Hari Rabu juga oke sih sebenarnya. Ya, kita akan prepare. Ini belum fix ya teman-teman. Jadi teman-teman misalkan mau memberikan masukan juga boleh. Ya, mau tertarik juga boleh. Silakan antara tanggal 4 atau tanggal 11. Jadi antara 2 ini, hari Rabu ya. Juni ya. Antara tanggal 4 tanggal 11. Planningnya adalah kita akan memainkan ini setiap minggu, teman-teman. Ya, jadi kalau misalnya kita mulai tanggal 4, maka meeting selanjutnya tanggal 11, tanggal 18, tanggal 25. Ya, jadi setiap minggu kita akan meeting, kita akan live Zoom bareng-bareng dan kita akan bukan cuman sekedar saya yang sharing materi, ada materinya, tapi teman-teman juga bisa ikut aktif berdiskusi. Ya. Itu planning saya. Jadi di sini kita kembali lagi ke arah spiritual yang murni. Ya, kita tidak belajar aliran A, aliran B, aliran C, ajarannya guru A, guru B, enggak. Tapi kita benar-benar mencari wisdomnya masuk ke dalam spiritual ini agar kita bisa mencari rasa feel good-nya. Ya. Coba komentar sih teman-teman kalau tertarik untuk ikutan kelas ini. Karena saya kepinginnya semua teman-teman di sini punya kesempatan yang sama untuk ikut kelas ini. Ya, nanti ada hal yang sangat spesial. Coba deh kalau teman-teman tertarik dengan ikutan kelas ini, coba email saya. Selagi kita masih punya waktu, email saya adalah di kelas.irwanhero@gmail.com. Oke, coba teman-teman email saya di sini kalau memang tertarik. Nanti semua informasi akan saya sharingkan lewat email. Tertarik aja kalau teman-teman tertarik ikut. Jadi kelasnya kurang lebih 4 kali pertemuan. Jadi setiap minggu sekali ya. Jadi kalau 4 kali pertemuan berarti kelasnya selama 4 minggu. Rencananya seperti itu. Oke. Thank you.
sudah nonton video ini sudah sampai 30 menit. Informasi selanjutnya nanti saya akan kirimkan lewat email. Saya akan updatekan lagi. Jadi mungkin ini cuma sekedar permulaan. Nanti akan saya buat preview khusus, termasuk juga misalkan Anda butuh preview untuk ini ya, atau untuk kelas yang ini, saya akan buatkan previewnya khusus agar teman-teman bisa mendapatkan gambaran yang sehingga bisa menentukan mana yang paling pas untuk teman-teman semuanya. Oke, saya rasa itu teman-teman. Sekali lagi kalau tertarik untuk ikutan kelas Reconnect ini, silakan email saya di kelas.irfanhero, tulis aja judulnya adalah kelas Reconnect, ya gitu aja deh ya. Reconnect, terkoneksi kembali. Dah gini aja. Oke, thank you. Sampai ketemu lagi di ngobrol santai selanjutnya. I love you all. Bye.